Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Widayanto. Saya mengajar di SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Sekaligus saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih pada pembimbing kelas 166 Pendidikan Guru Penggerak. Yang pertama adalah Bapak Kusjatmoko sebagai fasilitator dan Ibu Ernasari sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 3.2 ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Lalu yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dan contoh video praktik baik ini. Pemanfaatan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru di dalam video tersebut mengabdi? Lalu yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Aset atau modal di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, kompetensi pengawas, kepala sekolah dan guru, karakteristik murid, latar belakang wali murid. Yang kedua adalah aset sosial, yaitu norma yang ada di lingkungan sekolah dan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dan komite sekolah. Yang keempat, agama dan budaya, itu peringatan hari besar agama dan budaya. Dan yang kelima adalah aset fisik, tanah dan bangunan serta sarana prasarana pendukung pembelajaran. Yang keenam adalah aset lingkungan, yaitu lingkungan alam seperti perkebunan, pertanian, atau daerah industri. Dan yang terakhir adalah aset finansial, yaitu dana pendukung pembelajaran seperti BOS, POP, dan sumbangan. Dari analisis video yang telah saya lihat, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi daripada guru tersebut yaitu terwujudnya murid yang kritis, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu prakarsa perubahan yang ada pada tayangan video tersebut yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Kita akan mengingat tentang alur daripada bagja tersebut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, lalu yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Pada tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Dengan pertama yaitu bagaimana meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman
dan menyenangkan untuk belajar. Adapun tindakan yang pertama adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru menuliskan penyemangat belajar di papan tulis yang membuat murid menjadi merasa tertantang dan timbul keinginan atau keingintahuannya dan kekreativitasannya. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah kegiatan apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua adalah kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid agar belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Adapun tindakan yang pertama adalah guru menggali informasi dan pengalaman dari murid tentang hal-hal yang berkaitan dengan kata penyemangat belajar. Yang kedua, mengajak murid mengamati kelas 2 dan 6 untuk mengambil pelajaran dan menambah kreativitas. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang pertama adalah kelas seperti apa yang membuat belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara agar murid dapat mengungkapkan kelas yang mereka impikan. Tindakan yang pertama adalah murid membayangkan kelas yang membuat mereka semangat belajar. Yang kedua, murid menggambarkan kelas yang nyaman secara kelompok sesuai bayangan mereka. Yang ketiga, masing-masing kelompok mempresentasikan tentang kelas yang mereka inginkan. Tahapan bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang pertama adalah guru memberikan kesempatan murid untuk berkontribusi dalam mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian, antara lain lantai yang bersih, dinding yang penuh hiasan, kursi yang bisa diubah-ubah, dan adanya rak buku. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja yang akan melakukan atau melaksanakan pembuatan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Tindakan yang pertama adalah guru membimbing murid dalam pembagian kelompok dan tugas serta menanyakan kapan waktu pelaksanaan. Yang kedua adalah guru membimbing murid dalam pelaksanaan sesuai rencana dan mengakomodir kontribusi setiap kelompok. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Peran pemimpin yang tergambar dalam video tersebut adalah mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki dengan tetap mengakomodasi kebutuhan murid sehingga semua perubahan yang dilaksanakan bermuara pada kebutuhan dan keberpihakan kepada murid yang akan meningkatkan semangat belajar murid. Lalu, modal apa saja yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia, yaitu rekan sejawat sebagai wadah diskusi dan kolaborasi. Lalu murid, yaitu semangat mewujudkan impian. Modal yang kedua adalah modal sosial. Yang pertama adalah gotong royong, murid dapat bekerja sama. Yang kedua adalah relasi, memiliki hubungan baik dengan rekan kerja dan kelas lain. Yang ketiga adalah modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak melarang kelas untuk dihias sesuai dengan kenyamanan murid. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Sikap santun. Murid bersikap santun dengan guru dan teman sebagai bagian dari budaya. Yang kelima adalah modal fisik, yaitu
Yang pertama adalah ruang kelas sebagai tempat menghias ruangan agar nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, meja dan kursi sebagai tempat kerja kelompok. Yang keenam adalah aset lingkungan, yaitu peralatan dan ATK. Memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah modal finansial, yaitu BOS, digunakan untuk kegiatan yang berpihak pada murid. Demikian akhir dari video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.